beliau memposting satu di Instagram Story atas kekecewaannya terhadap penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Polri. Ya, beliau mengkritik dan beliau menyampaikan kekecewaannya kenapa Polri dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat, aksi demonstrasi mahasiswa, sampai kemudian terlindasnya seorang sopir ojol warga negara Indonesia, sampai kemudian berpulang gugur, ya, tapi kemudian tidak ditangani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapatkan lagi berita-berita yang sangat memukul hati rakyat Indonesia, ya, terkait dengan masyarakat dalam beberapa hari terakhir, hubungannya dengan menyuarakan kekhawatiran, kecemasan dan kritikan terhadap proses penegakan hukum dan berjalannya kehidupan bernegara kita. Ya. Hari ini kami selaku kuasa hukum mendampingi seorang pemudi, seorang anak muda bernama Larasati Fauzati Hairunnisa. Larasati Faizati Hairunnisa. Beliau adalah anak muda yang sangat cerdas, lulus dari The London School of Economics dan Public Relations, S1, magisternya juga dari London School, kerja di sebuah organisasi internasional namanya AIPA, di bawah organisasi ASEAN. AIPA itu adalah ASEAN Interparliamentary Assembly, ya. Dan dia adalah anak muda Indonesia yang bekerja di ASEAN Assembly AIPA. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2025, pada saat lagi memanasnya aksi demonstrasi masyarakat mahasiswa akibat terbunuhnya seorang sopir ojol yang bernama Afan Kurniawan, beliau memposting satu di Instagram Story atas kekecewaannya terhadap penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Polri. Ya, beliau mengkritik dan beliau menyampaikan kekecewaannya kenapa Polri dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat, aksi demonstrasi mahasiswa, sampai kemudian terlindasnya seorang sopir ojol warga negara Indonesia, sampai kemudian berpulang gugur, ya, tapi kemudian tidak ditangani dengan baik. Kekecewaan itu beliau sampaikan lewat Instagram Story, ya. Kemudian akibat dari kritikan-kritikan itu, akibat dari kekecewaan itu, kemudian beliau dilaporkan pada tanggal 31 Agustus 2025 oleh seseorang yang sampai hari ini kami juga tidak tahu siapa pelapornya, ya. Siapa yang melaporkan klien kami, seorang anak muda yang sangat cerdas, dan beliau menyampaikan kritikan itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Beliau punya pengalaman internasional. Beliau menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik. Beliau bergaul dalam komunitas internasional. Tapi kemudian beliau hari ini harus ditahan oleh Bareskrim Polri karena kritikan dan kekecewaannya terhadap Bareskrim Polri pada tanggal 29 Agustus 2025. Dan pada tanggal 31 beliau dilaporkan, dan tanggal 31 itu juga beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan pada tanggal 1 kemarin beliau langsung dilakukan penjemputan paksa oleh pihak Cyber Bareskrim Polri tanpa tidak pernah ada proses meminta klarifikasi dan penjelasan dari saudari Laras, ya. Ini yang kami sedang lihat hari ini adalah ada upaya masif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membungkam suara-suara publik, suara-suara kritis dari anak-anak muda yang cerdas, yang seharusnya kita bangga sama mereka, ya. Seorang anak muda yang punya kapasitas internasional, kerja di satu lembaga yang
lembaga internasional. Indonesia adalah members of ASEAN. Beliau kerja di organisasi parlemennya gitu ya, di AIPA-nya gitu. Kemudian harus ditetapkan sebagai tersangka dan dijemput secara paksa. Dan tidak pernah dimintai klarifikasi. Dan sampai hari ini kami dari pihak klien, pihak kuasa hukum ya, belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan siapa pelapor dalam perkara ini. Ini masih belum disampaikan oleh penyidik kepada kami. Siapa sih yang menyampaikan laporan kepolisian sehingga saudari Laras ini harus ditetapkan sebagai tersangka. Dan pasal yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah satu, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan penghasutan berdasarkan sara. Kemudian ada pasal 160 KUHP terkait dengan penghasutan. Kemudian juga ada pasal yang berhubungan dengan pengerusakan dan atau transmisi dokumen elektronik, pasal 32. Dan ini ditangani oleh Direktorat Cyber Mabes Polri. Ya. Dan sampai hari ini kami belum diberitahukan siapa pelapornya dan belum dibuka identitas dari pelapornya. Karena ini sangat penting buat kita gitu. Kenapa? Karena kan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu kan harus tahu atas perkara apa dia diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dan atas laporan siapa, ya. Kami nggak tahu sama sekali apakah ini buzzer ataukah ini siapa gitu ya. Dan ini belum disampaikan oleh penyidik Bareskrim Polri. Beliau dilakukan upaya paksa berupa perintah penangkapan pada tanggal 1 September hari Senin kemarin sekira jam 6 sore ya. Sekitar jam 6 sore penyidik Bareskrim Polri mendatangi rumahnya. Kemudian sudah ada perintah penangkapan. Kemudian semalam kami dampingi pemeriksaan sampai jam 3:30 subuh. Ya. Kemudian setelah itu selesai, hari ini tadi sebelum jam 5 sudah keluar surat perintah penahanan oleh penyidik. Ya, untuk 20 hari ke depan ditahannya gitu. Seperti itu, Mbak. Kalau boleh tahu postingannya seperti apa ya? Si kontennya itu? Postingannya itu kan dalam bahasa Inggris ya. Dan postingannya itu sebetulnya menunjuk kepada aparat kepolisian. Yang kata-katanya kurang lebih isinya adalah saya kecewa terhadap aparat kepolisian yang tidak profesional, ya kan, yang sudah digaji oleh negara. Kemudian dia menunjuk dari gedung ASEAN itu, dia menunjuk gedung Bareskrim Polri, ya. Dia menunjuk bahwa di gedung itulah hukum tidak ditegakkan gitu loh, ya kan. Dan mungkin ada kata-kata yang sebetulnya tujuannya adalah ingin mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya gitu, ya. Tapi kemudian pasal yang dipakai ini kan adalah pasal penghasutan. Nah, kalau kita bicara penghasutan, harusnya kan ada dampaknya dulu gitu loh. Akibat dari penghasutan Mbak Laras ini kan harus dirasakan oleh rakyat. Dan tadi malam ketika beliau diperiksa secara maraton, itu beliau menyampaikan bahwa kan bukan hanya saya yang menyampaikan kekecewaan dan kritik terhadap Polri maupun pemerintah. Hampir seluruh rakyat Indonesia hari ini kan menyampaikan kritik dan kekecewaannya kepada pemerintah. Kok kenapa cuma saya yang dipersoalkan gitu loh? Dan kenapa cuma saya yang dijemput secara paksa, ditangkap, kemudian hari ini ditetapkan sebagai tersangka gitu kan? Dan bukan karena postingan saya, rakyat kemudian mengungkapkan rasa kecewanya, rasa kekesalannya. Kan saya mengungkapkannya di tanggal 29. Sementara dari tanggal 28 sampai tanggal 29 kan rangkaian demo itu sudah terjadi secara masif. Ya kan? Seperti itu, Mbak. Kronologis peristiwanya. Ada bukti gambar atau screenshot atau apa Atau nama Instagramnya biar kita cek. Oh iya, kebetulan akun Instagramnya sudah disita oleh Bareskrim, ya. Jadi yang disita itu akun Instagram, kemudian HP, ya. Kemudian juga HP, kemudian itu sama ada beberapa dokumen elektronik yang beliau screenshot gitu. Itu yang sudah disita. Jadi mungkin karena sudah disita, saya pikir itu sekarang dalam penguasaan Bareskrim ya. Apakah bisa diakses apa enggak gitu. Kalau Bang sendiri sebagai kuasa hukum ada nggak bukti screenshotnya yang mungkin dikirim ke WhatsApp? Oh iya, kami ada. Nanti kami minta ya.
ingin kami sampaikan adalah begini. Laras ini adalah seorang pemudi yang saat ini usianya 26 tahun. Iya, aset bangsa. Bekerja di satu lembaga internasional, AIPA. Sangat kritis, sangat cerdas. Pengetahuan soal hubungan internasional, soal kenegaraan ini luar biasa. Beliau menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik, ya. Kemudian beliau sekolah S1, S2-nya di London School, ya. Ini anak sangat terdidik, punya kecerdasan yang luar biasa. Harusnya ini kan aset bangsa gitu. Harusnya negara memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa seperti ini untuk tumbuh dan berkembang menjadi calon-calon pemimpin bangsa ke depan, bukan dikriminalisasi gitu. Kalau seperti ini model penegakan hukum kita, saya pikir nanti tidak ada lagi ruang keberanian bagi anak-anak muda Indonesia yang cerdas-cerdas itu untuk speak up dan mengkritik baik dari sisi tata pengelolaan negara, kebijakan negara, kemudian juga penegakan hukum, law enforcement-nya. Ketika anak-anak muda ini dilakukan upaya paksa seperti ini, dikriminalkan seperti ini, menurut saya tidak akan ada lagi anak-anak muda bangsa ini yang mau bersuara dan menyuarakan keresahan mereka yang seharusnya itu menjadi masukan gitu kepada Bareskrim, kepada Presiden, dalam hal ini kepada Pak Prabowo, kepada DPR RI yang hari ini sedang disorot oleh masyarakat luas gitu. Harusnya kritikan seperti saudari Laras yang menjadi klien kami ini kan harusnya didengar gitu loh. Dan di dalam postingannya itu tidak ada yang kemudian menimbulkan dampak yang negatif, tindak pidana berupa perbuatan melawan hukum, tidak menghasilkan apapun gitu. Hanya menyampaikan keresahannya. Dan semalam ketika beliau di BAP oleh penyidik, itu kan sangat keluar tuh latar belakang pemikirannya gitu. Semalam saya tanya kepada penyidik, ini sebelum penetapan tersangka, kenapa saudara Laras tidak diminta klarifikasi? Apa jawabannya? Karena ini suatu keadaan yang memaksa, suatu keadaan genting. Ya, kami kira kalaupun ini suatu keadaan yang genting, keadaan genting seperti apa? Ya kan? Karena ini kan sudah menjadi isu nasional, ya, soal kemarahan publik ini, ya kan? Dan kalaupun ini dianggap sebagai suatu keadaan kegentingan untuk siapa? Itu satu. Kedua, kalaupun ini kegentingan, kan bukan berarti kita harus menabrak hukum acara pidana kita. Ya, harusnya kan seseorang itu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil dulu untuk memberikan klarifikasinya, sehingga penyidik Bareskrim Polri itu akan menentukan ada atau tidak mens reanya gitu loh. Ya, semalam pada saat beliau di BAP sampai jam 4 subuh, sampai jam setengah 4 subuh itu sama sekali nggak ada niat untuk memancing kemarahan publik, untuk menimbulkan kegaduhan, untuk menghasut masyarakat, ya. Apalagi beliau menyampaikan itu kan dalam story Instagram yang bahasanya kan bahasa Inggris ya. Karena ini anak level pergaulannya kan memang pergaulan internasional gitu, seperti itu. Bang, sebelum dijemput paksa, ada nggak dari pihak lain yang menghubungi Laras atau yang meminta keterangan atau mungkin ada intimidasi atau seperti apa? Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan dijemput itu, memang di story Instagramnya itu sudah masuk buzzer yang mengancam bahwa akan membuka laporan ini ke polisi. Ya, begitu story itu dibuat, itu masuk tuh ada satu orang buzzer yang ketika dibuka oleh saudara Laras itu akunnya akun palsu. Ya, karena pada saat beliau mengancam dan kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, beliau cek itu akunnya udah berubah lagi tuh. Ya. Dan followernya cuma 2 orang. Kita kan nggak tahu ini apakah buzzer, begitu kan? Apakah ini siapa gitu loh. Dan sampai hari ini nggak dibuka. Itu satu. Yang kedua, setelah diancam untuk dilaporkan itu, kemudian saudara Laras ini tidak pernah mengetahui seperti apa proses hukumnya. Tiba-tiba di tanggal 1 kemarin itu sudah mendapatkan surat perintah penangkapan dari penyidik cyber Bareskrim. Pak tadi bilang ada intimidasi. Itu tadi berupa dari akan dilaporkan seperti itu ya? Akan dilaporkan seperti itu gitu ya. Hanya satu akun aja atau ada beberapa akun? Dan satu akun itu, tapi ada beberapa akun buzzer juga yang kemudian mereposting. Yeah.
nge-reposting story Instagramnya saudara Laras, Disebarluaskan gitu oleh buzzer ya, dan beliau juga nggak kenal siapa mereka itu gitu loh. Nah sehingga dari itulah penyidik merasa bahwa oh ini sudah masuk ke ranah menyebarkan kegaduhan gitu loh, atau memprovokasi gitu loh, sudah memprovokasi keadaan. Kalau dari keluarganya Mbak Laras seperti Ini ibunya. siapa harapannya? Boleh ke tengah Ibu, Ayo, Bu. maaf. Ya, Kemarin saat dijemput paksa kondisi seperti apa dan harapan dari ya kalau kondisinya sih kemarin sih Mbak Laras ya kuat ya, terlihat tegar gitu ya. Cuma ya saya nggak tahu ya kalau di dalam ininya gitu. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan media yang sudah datang. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang juga ayahnya Laras sudah meninggal. Laras itu adalah anak yang baik. Dia nggak pernah mengikuti organisasi apapun. Dia bekerja ya hanya pulang dari kantor ya pulang ke rumah. Tapi saat kemarin itu ya dia kan nggak dia aja gitu. Semua orang pun ke-trigger dengan situasi yang kemarin. Jadi ya keluarlah mungkin ungkapan rasa hatinya dia ya. Tapi saya rasa itu juga banyak kan yang melakukan itu, nggak cuma anak saya aja. Untuk itu saya mohon sekali kepada Pak Prabowo, kepada Bapak Kapolri, Wakapolri, kepada Bapak para penyidik. Anak saya ini anak yang baik, itu hanya mungkin ya dia menyuarakan hatinya, suara hatinya aja Pak gitu ya. Tolong jangan sampai di proses hukumnya tuh terjadi, jangan Pak, mohon bantuannya Laras untuk dibebaskan gitu loh Pak Prabowo, Pak Wakapolri, Pak Kapolrinya. Tolong saya mohon bantuannya. Laras hanya ya anak remaja biasa gitu loh, nggak ada kegiatan apapun yang diikuti. Dan saya rasa tuh banyak lah di medsos ya anak remaja mengungkapkan kekecewaan juga dengan situasi sekarang. Itu aja teman-teman saya bisa sampaikan. Semoga Pak Prabowo, Pak Kapolri bisa membantu anak saya untuk tidak diteruskan hukumannya gitu. Karena Laras ini anaknya itu cemerlang, pintar gitu loh. Jangan sampai ini kritis. Iya, jangan sampai karena masalah ini jadi terhenti semuanya. Saya mohon Pak, saya hanya rakyat biasa. Juga di kantor juga selalu dikirim ya untuk putusan dari Indonesia. Iya. Jadi kita minta juga kepada kantornya untuk memberikan support untuk Laras demi untuk ya membantu ya Bang ya. Jadi biar masa tahu siapa sebenarnya Laras Faizaty ini gitu loh. Dia bukan anak biasa. Saya yakin dia bukan anak biasa. Bagaimana dia tegar sekali ketika kami yang nangis gitu loh. Jadi dia malah bilang bunda yang kuat, insya Allah, karena bukan merasa dia tidak bersalah. Dia tahu dia salah. Tapi ini kondisinya sangat unconditional sekali gitu loh. Hari itu kita tahu ya kejadian semua. Dan saya yakin juga di semua media menyuarakan ya kan bahwa bagaimana perlakuan polisi, bagaimana ada yang meninggal, bagaimana kejadian kemarin, semua kecewa gitu loh. Dan ini saya pikir kebagian kenanya semoga jeritan hati seorang ibu ya, Ibu Fauzia didengarkan oleh para petinggi di atas sana. Amin. Pada para penyidik yang sudah dari semalam ya, dari kemarin itu sudah memproses ini. Kami juga kemarin menemani sampai jam 3 subuh. Kami minta tolong, kalau memang Laras tidak bersalah, lepaskan. Karena anak ini mempunyai potensi dan mempunyai masa depan. Yang katanya 2 minggu lagi itu harusnya dia ke Malaysia loh. Jadi sekarang dia disuspend. Jadi ini merupakan saya cuma untung lihat dia nggak jatuh mental aja, itu aja. Ibu izin bertanya sedikit, kemarin waktu dijemput Laras ke rumah itu ada berapa orang penyidik dan mereka berpakaian polisi? Bahkan hitam-hitam gitu. Ada laki-laki 3 kalau nggak salah, perempuan 1. Berarti tidak berpakaian dinas, pakaian biasa. Ya, yang coklat itu enggak. Cyber. Apakah ada ditunjukkan surat atau mungkin identitasnya gitu? Iya, ditunjukkan. Pakai mobil polisi kemarin. Mobil pribadi. Kayak Innova. Iya, seperti itu. Terima kasih. Oke. Ibu izin namanya siapa Ibu? Fauzia.
menyuruh orang membakar sebetulnya. Ya. Cuman namanya anak-anak ya mesti ada lah. Polisi itu kan harus bisa jeli dong bahasa kalimat itu, siapa itu orangnya, siapa ini hanya ternyata dia hanya ikut-ikutan, bisa aja. Ya, yang saya sayangkan juga kenapa Polri tidak mau terbuka tentang siapa pelapornya gitu Pak ya. Loh, Karena agak lucu ini. Masa ada sesuatu laporan, pelapornya kita nggak kenal, nggak tahu. Karena pelapornya mungkin bukan pelapor, karena dia kejadian pembakaran, dikira itu masalah itu otaknya si Laras ini dikira otak daripada pembakaran itu. Tapi ada penyidikan, nggak boleh langsung tersangka dong. Diselidik dulu siapa orang. Kalau nggak ada terbukti hanya begitu dong, nggak mungkin langsung penghasutan. Oke. Nggak bisa itu. Jadi ini kasus prematur ya. Prematur. Dipaksakan. Iya. Kira-kira Saya pada Pak Prabowo, presisi namanya kinerja Pak Polisi harus profesional lah. Jangan asal main tangkap tersangka. Lihat orangnya dulu siapa. Oke. Gimana Bu harapannya sebelum kita tanya ke kuasa hukum dan penyelesaiannya? Harapannya gimana ini Bu? Ya. Karena kan masih ditahan ya? Ya, Di Bareskrim. ya harapan saya anak saya jangan dilanjut lah hukumannya, proses hukumnya. Saya mohon bantuannya lah kepada Presiden Prabowo, kepada Kapolri, kepada para penyidik untuk mempertimbangkan kembali. Iya, Kan bisa dilihat track dipertimbangkan record itu. anak saya. Bisa dibuka lagi jejak digitalnya. Gak ada kegiatan sama sekali yang mencurigakan yang dia ikuti. Normal-normal aja. Hanya saat itu aja dia mungkin ya terbawa suasana, bukan dia aja, banyak kok. Iya. Puluhan ribu, ratusan ribu TikTok itu bilang begitu. Malah kadang bilang polisi pembunuh itu segala macam. Itu kan emosional mereka karena kejadian itu. Tapi kan sudah saatnya, sudah selesai. Tadi juga udah ojol, udah berdamai semua. Bahwa mahasiswa juga udah berdamai semua, mengatakan tidak akan demo lagi karena udah anarkis ini. Sebetulnya bukan ada salahnya sih, nggak ada ikut Silaras di sini. Silaras itu nggak ada. Ada bijak lah, betul-betul udah jangan menjadi memancing lagi kerusuhan di sini, jangan. Kita damai aja lah Pak Kapolri, Pak Prabowo, lihat dulu dah. Ini seorang anak kecil, anak remaja lah, bukan anak kecil ya, masih remaja, dia masih kerja. Dia mau perlu kerja, dia jangan langsung dianggap dia semacam dia teroris. Karena ini udah kategori teroris kalau dia ikut menyuruh memprovokasi semua untuk membakar-bakar itu, padahal nggak ada itu. Oke, nggak ada ya. Coba Bang Gofur kita tanyakan lagi ya, bagaimana proses hukum. Izin Bang Gofur. Sekarang saya akan tanyakan kepada Bang Gofur si kuasa hukumnya si Larasati, Kak Larasati. Ya. Karena memang ini agak lucu ya. Kalau komentar di medsos seperti ini Bang, apakah memang bisa dikategorikan penghasutan? Gini Bang Michael. Boleh saya pasangin Bang? Iya, boleh lah. Ya. Orang ini nge-live kok nggak apa-apa. Oke. Kita prihatin ya. Ya. Akhir-akhir ini pembungkaman terhadap suara publik itu memang sedang masif. Ya. Dan lagi nyaring-nyaringnya gitu loh, dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya. Seharusnya anak muda seperti Laras, yang kalau kita lihat profilnya sangat luar biasa. Ya. Seorang anak muda, usia 26 tahun, punya pengalaman internasional, sekolah di London School S1 S2, ya. Kemudian Kerja di punya ASEAN ya? kerja di AIPA ya. AIPA itu ASEAN Interparliamentary Assembly. Oke. Asosiasi parlemen ASEAN gitu, di bawah organisasi ASEAN. Oke, berarti hubungan antar parlemen Iya, ASEAN. hubungan antar parlemen. Dan dia adalah communication officer. Oh iya. Ya. Profesional berarti pekerjaan. Profesional, ya. Dan punya jam terbang internasional. Harusnya 3 hari ke depan beliau ini udah berangkat ke Malaysia. Berarti batal dong karena ini. Batal. Beliau harus berangkat ke Malaysia untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan AIPA ya,
Ya. Tapi kemudian batal karena persoalan hukum ini. Nah, kita kan melihat tadi agak lucu ya, keterangan dari orang tuanya, dia tidak pernah ikut organisasi apapun, tidak pernah ikut ormas, tidak pernah ikut demo, turun demo. Jadi apa ini Bang? Masa dia bisa dikatakan menghasut padahal dia tidak pernah turun demo ataupun ikut dengan organisasi tersebut gitu? Nggak mungkin dong. Dia seorang anak muda yang profesional, Ya. tidak terafiliasi partai politik, tidak Ya, terafiliasi organisasi massa, tidak terafiliasi kelompok-kelompok tertentu. Ya. Dia seorang anak muda profesional yang kebetulan karena kecerdasannya, beliau menyampaikan rasa khawatirnya, rasa kekecewaannya sebagai bentuk kecintaannya terhadap bangsa ini gitu loh. Ya. Ya. Tapi kemudian akibat dari postingan dia di Instagram Story ya, yang menyampaikan atau mewakili kritik suara publik gitu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tiba-tiba langsung tersangka. Tiba-tiba dan Tidak pernah ada panggilan sebelumnya. tidak pernah ada panggilan dan tidak pernah dipanggil dalam tahap klarifikasi. Tiba-tiba sudah keluar surat perintah penangkapan. Oke. Atas LP nomor berapa ada Bang? Ya, ada LP-nya. Nanti Sudah ada LP-nya ya? sudah ada LP-nya. Sudah ada LP-nya tanggal 30. 30. 30 Januari, Berarti itu 30 Sabtu Agustus. Ya. Sabtu. Sorry. LP-nya tanggal 30. Sebentar, saya cek dulu ya supaya jangan salah ya. Jadi supaya kita tahu nih penanganan kasus ini apakah sudah sesuai proses hukum, sudah sesuai KUHAP atau belum. Nanti kita akan tanyakan juga ke pakar-pakar hukum pidana apakah lazim melakukan hal seperti ini. Sebenarnya Bang Gofur ini juga pakar hukum pidana sih, jadi nggak perlu cari yang lain lagi. Nah, LP-nya tanggal berapa Bang? Nah itu ada. Oke. Nah, LP-nya tanggal 31 Agustus. 31 berarti itu Minggu. Hari Minggu. Dan penangkapannya langsung Surat perintah penetapan. penyidikan SPDP-nya tanggal 1 September. Waduh, penetapan tersangka. Penetapan tersangka 1 September juga. 1 September juga. 31 laporan tanggal 1 langsung SPDP perintah dimulai penyidikan, Langsung tanggal 1 langsung penetapan menjadi tersangka. Tanggal 1 juga langsung perintah penangkapan. Langsung ditangkap tanggal 1 juga Sekitar jam 6 sore kemarin. berarti ini kasus super kilat ya. Hari Minggu baru dilaporkan, hari Seninnya langsung set SPDP semua keluar, pokoknya semua jadilah. Hari Minggu SPDP, hari Minggu laporan, hari Senin SPDP, hari Senin juga surat penetapan tersangka, hari Senin juga langsung perintah penangkapan, hari Selasa hari ini langsung keluar surat perintah penahanan. Wah, penahanan berarti ini sudah apakah ini itu kan sudah dikirim ke jaksa Bang? Tapi ini masih berproses ya untuk menentukan apakah berkasnya bisa dilengkapi ke kejaksaan atau tidak. Iya, masih gitu berproses. Ya? Karena penahanannya Masih ini kan dalam untuk itu. 20 hari. 20 hari. Nah, apa yang ditanyakan penyidik tadi? Sudah diperiksa Bang? Kemarin itu pemeriksaannya ya, dari jam 6 sore itu perintah penangkapan. Langsung dibawa ke sini? Langsung dibawa ke gedung Bareskrim. Kemudian kami dampingi itu dari mulai jam 11 malam. Jam 11 malam. Wow. Jadi selama beliau di sini, Larasnya belum diperiksa, belum di BAP karena menunggu kuasa hukumnya datang dulu. Ya. Kemudian jam 11 itu mulailah di BAP sampai setengah 4. Sampai setengah 4 subuh. Wow, hebat ya. Apa polisinya mau kerja sampai jam setengah 4 subuh ya? Ya karena mungkin ini dianggap kasus yang sangat urgent dan sangat besar mungkin ya. Karena memang sifatnya urgent dari penyidik. Terus Bang? Dan materi pertanyaannya itu ya seputar postingan. Postingan, terus kemudian apakah ikut demo apa enggak, kayak gitu-gitu. Tentunya dijawab nggak ikut demo dong. Oh, dia nggak ikut demo.
Enggak. Dia Nah, tidak ke demo, lalu- dia bukan demonstran, dan dia tidak terlibat organisasi politik, organisasi massa. lalu pasal apa yang dikenakan Oke. sehingga di atas 5 tahun? Oke, pasal yang dikenakan itu pertama pasal 28A Undang-Undang ITE. Itu di atas 5 tahun. Iya, di atas 5 tahun penghasutan Satu berdasarkan penuh. sara. 28A Undang-Undang ITE penghasutan berdasarkan sara melalui media elektronik. Oke. Oke, transaksi elektronik. Kemudian yang kedua ada pasal 32 Undang-Undang ITE tentang mentransmisikan dokumen elektronik. Tapi saya tanya soal yang tadi dulu, Bang. Penghasutan berdasarkan sara. Jadi di pasal itu antar golongannya masih ada? Masih ada. Kan antar golongannya kan udah dihapus ya sama MK. Udah dihapus harusnya kan? Iya. Karena ada putusan MK sehingga kasus, contohnya kayak kasus ijazah kemarin pun, itu kan bukan suku, bukan agama, bukan ras. Jadi itu tidak bisa dikategorikan dengan seperti yang itu, Iya. pasal itu. Iya, cuman kan udah dipakai nih dalam penetapan tersangka. Nah itu harus dicoba upaya hukum lain itu, Bang. Kalau ini bukan saya ini ya, cuman kalau memang mengkritik sebuah institusi negara atau kepolisian atau apa, menurut saya sih itu tidak ada hubungannya dengan suku, agama atau ras. Gitu. Ya, Ya. ya itulah penyidik punya kewenangan untuk menetapkan tersangka ya. Ya, jadi Cuman itu masalahnya adalah antara peristiwa yang disebut peristiwa pidana itu dengan penerapan pasal kan harus sesuai, harus relevan. sesuai, betul. Ya, cuman kan sayangnya kita ini kan nggak ada forum untuk menguji itu, untuk menguji penerapan pasal itu apakah sesuai apa enggak.